wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Rizky Anggianingrum. Saya mahasiswa magang 1 dari IAIN Tulungagung jurusan Tatris Ilmu Pengetahuan Sosial. Berikut merupakan alamat email saya di rizkyanggianingrum17@gmail.com. Apabila teman-teman nanti mau bertanya tentang materi ini ya, bisa mengirimkan pesan di email saya. Baiklah, kita akan membahas materi terkait dengan teori terbentuknya bumi. Tahukah kalian tentang teori Big Bang atau dentuman besar? Menurut Stephen Hawking, ilmuwan Inggris menyatakan bahwa alam semesta semula berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Ketika gas tersebut meledak, menimbulkan gelembung alam semesta yang membentuk galaksi, matahari, bumi, bulan, meteor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses evolusi bumi. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu untuk yang pertama adalah masa Azoikum atau Arkaikum. Nah, masa Azoikum atau Arkaikum ini memiliki kurun waktu kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Bumi masih dalam proses pembentukan dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya adalah masa Paleozoikum. Kurun waktunya adalah kurang lebih dari 340 juta tahun yang lalu. Bumi sudah mulai stabil, sudah ada tanda-tanda kehidupan seperti lumut dan ganggang untuk tumbuhan dan binatang kecil atau tidak bertulang belakang seperti amfibi dan jenis ikan kecil. Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum dengan kurun waktu kurang lebih 140 juta tahun yang lalu, dan bumi sudah stabil serta berkembang binatang reptil raksasa seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Selanjutnya adalah masa Neozoikum. Masa Neozoikum ini memiliki kurun waktu kurang lebih 60 juta tahun yang lalu, dan bumi sudah dikatakan prosesnya selesai. Masa Neozoikum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier terdiri dari 5 masa. Yang pertama adalah Paleosin, Eosin, Pligosin, Miosin, dan Pliocin. Sedangkan zaman kuarter dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zaman Pleistosin atau Diluvium dan zaman Holosin atau Aluvium. Nah, menurut sejarah, terbentuknya Kepulauan Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Sebelum didiami oleh manusia, bumi didiami oleh flora dan fauna yang masih kecil dan sederhana. Sedangkan menurut para ahli, Pulau Indonesia terletak di tungku api yang bersumber dari magma yang berada di perut bumi yang berupa lava cair dan bersuhu tinggi yang selalu bergerak, yang disebut dengan kegiatan tektonis. Nah, sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu yang pertama adalah utara, merupakan lempeng Eurasia, kemudian timur, lempeng Pasifik, dan selatan adalah lempeng Indo-Australia. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa yang pertama pergerakan lempeng ke atas atau subduksi, pergerakan lempeng ke bawah atau abduksi, dan tumpukan lempeng kolusi, dan tabrakan pemisah lempeng atau divergensi. Akibat dari pergerakan lempeng tersebut mengakibatkan wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya gempa bumi sepanjang waktu. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Pulau Sumatera, Jawa, Lombok, dan kepulauan di Provinsi NTT dan NTB. Pulau-pulau tersebut terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme di bawah permukaan bumi. Maka hasil yang dapat dirasakan di permukaan bumi adalah adanya lava. Lama-kelamaan lava tersebut memadat, bertambah besar, membentuk sebuah gunung, deretan pegunungan, busur pulau. Proses seperti ini kita kenal sebagai island arc dalam istilah geologi. Kemudian Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terbentuk akibat pertemuan lempeng Filipina, Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng mikro lainnya yang berada di daerah tersebut. Selanjutnya adalah Pulau Irian Jaya dan Kalimantan.
Keduanya memiliki kesamaan proses terbentuknya, yaitu terbentuk dari pecahan superbenua pada awal terbentuknya permukaan bumi, sesuai dengan teori plate tektonik yang menyebutkan bahwa dahulu seluruh daratan di muka bumi ini adalah satu daratan yang maha luas yang bernama Pangaea. Lalu terpecah menjadi dua, yaitu Gondwana di bagian selatan dan Laurasia di utara. Seiring waktu berjalan, kedua lempeng besar tersebut terpecah kembali menjadi pecahan-pecahan benua seperti sekarang ini, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Australia. Dulunya adalah satu pulau besar. Kalimantan sendiri berada di atas lempeng benua Asia dan Irian Jaya termasuk di dalam lempeng Australia. Selanjutnya adalah pulau-pulau kecil, contohnya Kepulauan Seribu dan lain-lain. Proses terbentuknya pulau-pulau ini sangat sederhana dibanding yang lain. Mereka berasal dari endapan pecahan kerang, koral, dan binatang laut lainnya. Semakin lama semakin besar dan akhirnya terbentuklah sebuah pulau baru. Nah, berikut merupakan peta lempeng yang ada di Kepulauan Indonesia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Baiklah, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.